Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang kuasa dari kasih karunia Allah. Dan sungguh kasih karunia Allah ini sangat luar biasa. Bahwa ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Tuhan itu menampakkan diri kepada para rasul. Dan yang paling akhir dikatakan oleh Paulus kepada dia, yaitu kepada Rasul Paulus. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Biasanya anak yang lahir sebelum waktunya itu tidak sehat, ya. Butuh diinkubasi segala macam, syukur-syukur bisa hidup, ya. Dan ini juga yang terjadi kepada Paulus. Bahwa dikatakan Yesus menyatakan dirinya, menampakkan diri kepada Paulus. Itu bukan setelah Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan setelah Paulus mengikuti seri pelajaran Alkitab. Bukan setelah Paulus ikut di dalam sekolah Alkitab. Tidak. Di sini dikatakan bahkan kepada yang paling hina dari semua rasul. Bukan hanya dari semua rasul, dikatakan dia adalah penganiaya jemaat. Berarti belum termasuk jemaat. Bahkan di sini dikatakan penganiaya. Kalau di perjanjian lama itu ada para imam, keturunan Harun, para imam, kemudian umat Allah, dan orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah ini bukan orang Israel, tetapi mereka percaya kepada Allah Israel. Ya. Nah, di sini Paulus bukan jemaat, dan dia tidak menghormati jemaat Tuhan. Justru Paulus adalah penganiaya jemaat Allah. Wow. Dan Tuhan yang Maha Mulia menampakkan diri kepada orang yang seperti ini. Ya. Ini adalah, kalau bagi saya, ini perkecualian. Ya. Dan zaman sekarang Tuhan Yesus seringkali menampakkan diri membuat orang bertobat. Ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang jarang di dalam jemaat mula-mula. Yesus menampakkan diri kepada seseorang yang belum percaya, belum melakukan hal-hal yang baik, justru menjadi penganiaya jemaat. Sehingga Paulus mengibaratkan, aku itu seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Tidak siap. Mana bisa jadi rasul? Orang dia penganiaya jemaat.
Seharusnya kan kalau jadi rasul itu Yesus menampakkan diri setelah Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah mengikuti pendidikan atau pengajaran para rasul, baru Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ini disebut anak yang memang sudah waktunya lahir. Tetapi ini masih belum percaya, bahkan penganiaya, pembenci jemaat. Sehingga Anda lihat ketika intervensi Allah itu terjadi. Ingat, Paulus belum siap loh melihat penampakan Tuhan. Dia belum siap seperti bayi yang belum waktunya lahir. Sehingga Anda lihat ketika Paulus melihat Tuhan, maka dia langsung buta. Dia buta. Karena dia memang belum siap. Tetapi anugerah Allah itu luar biasa. Anugerah Allah membuat Paulus itu mampu mengejar ketertinggalannya secara rohani kan. Sehingga Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Artinya apa? Bahwa lihat dari penganiaya jemaat menjadi orang yang percaya Tuhan dan ditetapkan sebagai rasul. Bukan hanya sebagai rasul, tetapi terus rasul yang terbesar. Ya, saya kasih tanda kutip, rasul yang terbesar. Karena semua pelayanan itu sebenarnya sama di hadapan Tuhan, ya. Sama. Tetapi secara manusia kita bisa lihat bahwa Paulus memang pelayanannya melebihi rasul-rasul yang lain. Baik di dalam mendirikan jemaat, baik di dalam menulis kitab suci, ya, pewahyuan demi pewahyuannya, baik dalam penderitaan demi penderitaannya, ya. Paulus tidak pernah goyang imannya. Ya. Rasul Petrus beberapa kali goyang imannya. Bahkan di akhir hidupnya, Rasul Petrus pernah juga akan meninggalkan Yerusalem. Karena penganiayaan yang begitu hebat, Petrus mau melarikan diri. Tetapi ketika dia mau keluar dari Yerusalem, dia bertemu dengan satu sosok, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang masuk ke Yerusalem berpapasan dengan Rasul Petrus. Dan Petrus mengenal dia, sehingga Petrus bertanya, Tuhan, ada apa engkau mau masuk Yerusalem? Dan Yesus katakan, aku mau disalibkan untuk kedua kalinya. Dan Petrus mengerti maksudnya dan dia katakan, Tuhan tidak perlu masuk Yerusalem. Biar aku yang disalibkan sekarang. Dan Petrus berbalik lagi. Tetapi dari cerita ini kita lihat, Petrus pun pernah mengalami kegoyahan. Tetapi Paulus tidak pernah mempertanyakan akan apa yang dikehendaki Tuhan, mengapa ini harus terjadi. Paulus tidak pernah mempertanyakan. Paulus mengalami penderitaan, Paulus dipenjara, Paulus kelaparan, Paulus dianiaya, Paulus difitnah dan sebagainya. Bahkan jelas-jelas ketika Paulus dipimpin oleh Roh Kudus dan para nabi juga serta orang percaya mendapatkan nubuatan dari Tuhan, Paulus akan mati kalau pergi ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka mencegah dan mereka katakan, aku mendengar suara dari Tuhan. Kami mendengar suara dari Tuhan. Kami mendapatkan nubuatan, jangan ke Yerusalem, kau pasti mati. Tetapi Paulus mengatakan, aku tahu. Tuhan menunjukkan kepada aku. Bahkan Roh Kudus, aku menjadi tawanan roh. Aku taat. Aku tahu aku ke Yerusalem untuk mati.
Paulus tidak mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kan aku sudah bekerja mati-matian bagimu. Engkau melihat ketulusan hatiku, masa aku dipimpin untuk menuju kematian? Ada apa ini? Paulus tidak pernah bertanya seperti itu. Fokusnya adalah menyelesaikan tujuan yang Tuhan tetapkan. Itu aja. Yang terpenting kata Paulus, aku sampai kepada garis akhir. Paulus tidak pernah mempertanyakan. Bayangkan kita yang sudah diajar sedemikian rupa. Bahkan kalau di kota-kota besar banyak persekutuan doa. Sampai-sampai kita pelayanan di tempat ini ketemu. Tempat itu ketemu. Jarak 1 hari aja ketemu lagi. Oh, rajin. Tetapi yang selalu saya dengar mereka bertanya, kenapa ya Pak? Kok saya tidak keluar-keluar dari masalah ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa terus? Tetapi Paulus tidak seperti itu. Dan kuncinya adalah di sini, ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Kasih karunia Allah memampukan kita juga hidup sampai saat ini. Kasih karunia Allah memampukan kita pagi ini beribadah. Kasih karunia. Jangan berpikir kita bahkan sampai dalam taraf mungkin seperti kebanyakan orang. Bodoh, ada apa bangun pagi-pagi ibadah? Ketika orang bisa bangun pagi pun dan beribadah, fokusnya ibadah, ini pun kasih karunia. Ini pun kasih karunia. Kita tidak perlu bertanya, kenapa Tuhan ketika kita beribadah? Firman disampaikan, kadang bahkan dalam pujian aja kita sudah tahu, oh ini jawaban Tuhan. Biasanya kita ada yang datang ke gereja itu dengan pertanyaan, walaupun tidak disampaikan dalam hati. Ngalami gini dan Tuhan berbicara lewat pujian. Tuhan berbicara lewat firman. Bukankah ini kasih karunia? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Yang pasti kalau kita menyadari bahwa kita ada sampai saat ini. Di tengah-tengah COVID kita tetap sehat. Di tengah-tengah banyaknya perselingkuhan, kawin lagi. Kita tetap dengan pasangan muda kita. Bukankah itu kasih karunia? Pak, tapi omset menurun. Apakah itu mempengaruhi makanmu? Engkau dahulu makan 3 kali. Apakah sekarang makan 1 kali? Tidak. Kalau memang tidak, saya mau katakan, dalam keadaan seperti ini pun, kita harus mengakui inilah kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Seringkali orang tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Selalu merasa kurang, ngomel. Orang seperti ini tidak menyadari bahwa kasih karunia Tuhan atas hidup sudah begitu limpah Tuhan nyatakan. Loh, ini di tengah-tengah penderitaan Paulus, dia berani mengatakan, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus di penjara. Kasih karunia dalam penjara. Paulus tidak menyangkal iman. Bukankah itu sudah kasih karunia? Kasih karunia ketika Paulus di penjara. Kepala penjara dan seluruh isi keluarganya diselamatkan. Kasih karunia ketika dia terombang-ambing di kapal selama 14 hari. Dia masih mendapatkan pernyataan atau kunjungan malaikat Allah yang berbicara. Kasih karunia. Saya bayangkan Paulus katakan sudah 14 hari kamu belum makan. Ayo sekarang makan semua. Tidak ada satupun dari kita yang akan mati. Kita pasti diselamatkan.
Ketika saya membayangkan Paulus katakan kamu sudah 14 hari ya, tidak makan, bahkan mau muntah. Kalau Paulus bisa mengatakan seperti itu, saya bayangkan di tengah gelombang yang seperti itu, Paulus masih bisa makan. Karena yang menasehati harus sudah ngalami terlebih dahulu. Jadi ini pun kasih karunia. Banyak orang terlalu gampang mengeluh. Ya. Tidak menyadari kasih karunia Tuhan. Pak, tapi saya kaya. Loh, kamu tidak kaya tapi bisa makan restoran, diajak oleh temannya ke restoran ini. Ya. Ketika orang mengatakan makanan di sini ya enak ya, saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Loh, padahal kamu kan tidak pergi, saya diantar. Bukankah ini kasih karunia? Seringkali kita tidak menyadari hal seperti itu. Kita ngomel terus. Dengan kita sehat, itu sudah kasih karunia. Coba kasih sakit gigi aja. Anda akan menganggap semua harta tidak berguna. Yang terpenting tidak sakit gigi. Loh, sudah lupa mau beli rumah tingkat 10 kan? Sudah lupakan. Yang penting sakit giginya hilang. Iya Pak, sakit gigi itu parah. Lah orangnya satu. Saya cabut aja lah kalau mau. Tidak usah dibius. Anda mungkin kata, wah iya Pak Yusak tidak tahu rasanya sakit gigi. Lebih baik mules. Iya, coba yang mules. Ya, coba yang mules. Iya, kalau buang air enak kalau tanpa mules. Tapi kalau sebelum keluar mules dulu. Keringat dingin padahal tidak olahraga tapi keluar keringat. Iya kan? Dan Anda katakan, aduh lebih baik sakit gigi daripada mules. Iya. Tetapi yang saya mau katakan, kita bisa seperti ini saja. Ini anugerah Tuhan. Lu bayangkan yang mungkin tidak menyiksa, ambeien aja. Tidak bisa Anda dengarkan saya dengan tenang seperti ini. Akisek, ya kan? Bahwa anugerah Tuhan. Ayo ya saya mau katakan, sadari. Dan kalau kita memang menyadari, maka menghadapi apapun juga dengan anugerah Tuhan, kita pasti muncul sebagai pemenang. Paulus katakan, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bisakah Anda merasakan bahwa di sini tidak ada keluhan, tidak ada ketakutan, kecemasan, keinginan yang terlalu besar. Tetapi yang kita rasakan dengan pernyataan Paulus ini adalah ucapan syukur yang terkandung. Iya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini kalau saya sederhanakan, aku bersyukur. Bayangkan ini kalau tidak bersyukur. Lolos berapa kali dari maut. Saya tidak bisa luka yang dialami oleh Paulus selama dia dipukuli. Dan dia bisa tetap sembuh. Setelah dipukuli. Saya tidak bisa bayangkan Paulus masih bisa bernyanyi dengan keras di dalam penjara. Saya tidak bisa bayangkan. Nah, orang kalau tidak menyadari kasih karunia, ketika dipukuli dia pasti sudah ngomel-ngomel, sudah menggerutu, sudah mengeluh. Apalagi setelah dipukuli tidak dimasukkan ke rumah sakit, dimasukkan ke dalam penjara. Ngumpul dengan tikus-tikus, ngumpul dengan lumpur kan, di dalam penjara zaman dulu. Dalam keadaan seperti itu pun, Paulus masih nyanyi. Nyanyinya keras lagi. Bukankah ini anugerah?
anugerah. Sehingga di sini kita merasakan ketika membaca ini, Paulus penuh dengan ucapan syukur. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Pertanyaannya sekarang, kita semua menerima kasih karunia Allah. Apakah kasih karunia Allah di dalam kita sia-sia atau tidak? Paulus katakan kasih karunia Allah yang ada padaku tidak sia-sia. Dari aku sebagai penganiaya jemaat, aku menjadi orang yang bertobat. Kasih karunia Allah dari aku sebagai orang yang bertobat, kerohanianku bertumbuh. Kasih karunia Allah menetapkan aku sebagai rasul. Kasih karunia Allah membuat aku kuat sebagai rasul, dianiaya, difitnah, dan sebagainya. Kasih karunia Allah tidak sia-sia. Bandingkan, apakah hidup kita sekarang dengan hidup kita dahulu sudah jauh berbeda? Atau masih tetap sama? Kalau sama, berarti kasih karunia Tuhan atas hidup kita sia-sia. Semua orang hanya mempunyai 24 jam dalam sehari semalam. Nah pertanyaannya, apakah 24 jam itu akan terbuang sia-sia atau tidak? Apakah kita memakai kasih karunia Allah? Ketika Tuhan mengunjungi kita di pagi hari, bukankah itu adalah kasih karunia Allah? Apakah kita mau mendengar, menurut, mulai berdoa, atau kita menepis kunjungan Tuhan dan katakan, Tuhan nantilah Tuhan. Maka kita menjadikan kasih karunia Allah itu sia-sia. Ketika pagi hari kita sudah bangun, dan kemudian kita diperhadapkan kepada beberapa pilihan. Mau beribadah, atau mau tiduran, beribadah, atau nonton TV, beribadah, atau jalan-jalan pagi, dan sebagainya. Di sanalah kita akan melihat kasih karunia itu sia-sia atau tidak. Jadi, kalau kita perhatikan, setiap orang itu menerima kasih karunia dari Tuhan. Setiap orang. Tetapi apakah kasih karunia itu akan digunakan atau disia-siakan? Jangan katakan pada saya, Pak, khusus bangun pagi saya tidak bisa, saya tidak percaya. Kenapa? Sudah dibuktikan waktu retreat dulu. Kita berangkat jam 4, setengah 4 atau jam 3 ada yang datang sudah. Oleh karena itu saya katakan saya tidak percaya kalau kita tidak bisa bangun pagi. Semua orang coba kalau sudah tanggal muda ya, di bank-bank itu yang mengeluarkan uang pensiun, itu antri semua. Saya bahkan berpikir padahal walaupun tidak antri nanti juga gilirannya pasti dapat kan. Tapi bisa bangun. Bangun pagi, antri. Kenapa ya kalau Tuhan yang bangunkan kita untuk berdoa, kok itu ditepis? Bukankah kita mensia-siakan kasih karunia Tuhan? Loh, memangnya kita bangun pagi. Apalagi kalau sudah malam ya, malam. Kita tidur jam 12 atau setengah 1. Kemudian jam 4 kita bangun. Tanpa
beker atau kita nyetel beker setengah 5, jam 4 sudah bangun. Memangnya itu bangun sendiri? Oh tidak. Itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak Roh Kudus, malaikat yang membangunkan kita. Bukankah ini kasih karunia? Tetapi sering kali ketika kita sudah bangun, maka kemudian kita tidur lagi. Sidang jemaat, saya mau tekankan bahwa kasih karunia diberikan kepada kita karena Tuhan tahu kita sedang menghadapi pilihan-pilihan yang berat. Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi masalah-masalah yang berat. Sehingga kasih karunia Tuhan dinyatakan. Tujuannya supaya kita tidak gagal. Itulah kasih karunia. Karena itu Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Tidak tersirat sedikit pun keluhan. Sekarang kita melihat bahkan orang kaya pun ngeluh. Sekarang zaman terbalik ya. Yang sedang-sedang ini tenang-tenang. Yang punya perusahaan besar-besar, bingung. Kemarin dulu saya ditelepon oleh kenalan saya di Solo dan dia katakan, Pak, tahu ini kan perusahaan yang super ini. Sekarang sudah kebingungan, Pak, untuk bayar utangnya. Utangnya itu lebih dari 2 triliun, Pak. Utang lebih dari 2 triliun, Anda bisa bayangkan? Ya. Mainnya triliun, berarti itu perusahaannya besar. Iya, karena itu perusahaan seluruh nasional itu dikenal di luar negeri. Dan itu kebanggaan orang Solo. Limpungan dengan utang 2 triliun lebih. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun. Ya. Itu kalau satu orang ngitung ya apa ya? Ya. Bahwa kita ada sampai sekarang ini. Oh, ini kasih karunia. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dikatakan. Tetapi Paulus juga tambahi, tetapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tugas kita itu hanya nurut. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Di sini Paulus juga mengatakan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Anda bisa tangkap di sini bahwa ini pun kasih karunia. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Orang hanya melihat, wow, Paulus itu daya tahannya menghadapi penderitaan luar biasa. Padahal sebenarnya ada pekerjaan Allah di dalam dirinya yang membuat dia mampu untuk menahan penderitaan itu. Ada orang yang berpikir bahwa ketika kita memberi uang dan kita katakan, wow, orang itu murah hati. Iya, murah hati. Tetapi sebenarnya tanpa pekerjaan Allah yang menjamah hatinya, yang menggerakkan dia, yang berbicara lewat hati nuraninya untuk memberi, dia tidak akan memberi. Sekaya apapun, tanpa anugerah Allah bekerja di dalam dirinya, dan orang itu tidak membuat, ingat kita bisa membuatnya sia-sia loh. Tuhan sudah berbicara dan kita kata, tapi aku lebih banyak kebutuhan masih.
Dan kita tidak akan menghiraukan itu. Kita bisa membuat kasih karunia Allah atau pekerjaan Allah yang sudah dimanifestasikan dari dalam kita, itu bisa kita stop kok. Istilahnya kasih karunia itu kita sia-siakan. Bisa. Oleh karena itu, pilihan kita penting sekali. Banyaklah menggunakan waktu bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan intim, sehingga kita itu bisa mengasihi Tuhan. Di dalam kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan nurut. Dalam kasih kita kepada Tuhan, kita akan mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Tidak usah Tuhan minta, kita sudah siapkan. Itu kalau kasih. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kembali kepada pembacaan kita. Paulus katakan, aku tidak membuat kasih karunia itu sia-sia. Aku bekerja lebih keras. Ingat perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Bahwa mereka semua menerima kasih karunia Tuhan. Dan lihat, yang menerima 5 talenta, saya sederhanakan, yang menerima 5 kasih karunia, dia bekerja, tidak mensia-siakan. Yang menerima 2 talenta, saya sederhanakan, 2 kasih karunia, dia juga bekerja. Semakin besar kasih karunia yang diberikan, bukan semakin membuat dia itu tenang-tenang, tapi semakin bekerja dengan keras. Iya kan? Lebih mudah mana Anda mengelola warung kecil atau supermarket? Ya kan? Jadi semakin besar kasih karunia, semakin besar modal yang ditanamkan, itu menuntut bekerja lebih giat lagi. Yang mendapatkan 1 kasih karunia, dia mensia-siakan, dia meremehkan, itu apa 1 ini? Dan dia simpan itu, dia tidak bekerja. Bisa diartikan nanti kita bisa dimintai pertanggungan jawab di surga? Iya, bisa diartikan itu. Tetapi yang saya mau tekankan adalah bahwa ketika kita mensia-siakan kasih karunia Tuhan, maka hidup kita pun di muka bumi ini akan mengalami penderitaan. Kasih karunia. Berapa banyak anak-anak yang ketika orang tuanya masih ada, punya modal, mau disekolahkan tidak mau, suruh buka usaha tidak mau, kerja tidak mau. Tiba-tiba orang tuanya meninggal dan hartanya habis. Dan orang itu menjadi melarat, anak itu. Inilah gambaran bahwa anak ini mensia-siakan kasih karunia. Orang yang mensia-siakan kasih karunia akan menyesal. Bahwa ketika kita mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai anak-anak, mempunyai orang tua, bukankah itu kasih karunia? Anda bisa bayangkan ketika suami istri cekcok besar, ya, tengkar, dan belum ada penyelesaian, mungkin suaminya keluar dan tabrakan mati. Anda bisa bayangkan, si istri akan berkata, seharusnya saya tidak tengkar, seharusnya saya ngalah tadi. Bisakah ngalah? Bisa. Kasih karunia Allah diberikan. Tetapi kita mensia-siakan. Dan ketika kita mensia-siakan, suami kita atau istri kita kecelakaan dan meninggal, kita hidup dalam penyesalan. Selagi kita masih punya kenalan, orang tua, anak-anak, saudara, ayo gunakan sebaik mungkin. Kenapa?
Saya takut tidak ada waktu lagi untuk membuat semuanya baik. Yang saya takutkan ketika kita dalam pertengkaran, ketika kita ada dalam ketidakakuran, salah satu dipanggil Tuhan, engkau akan nyesal. Akan nyesal. Anda bisa bayangkan satu orang tua masuk rumah sakit, satu anak jaga di rumah sakit, satu anak ditelepon, ayo cepat pulang, ini mami, papi ini loh, sakit parah ingin ketemu. Iya tunggu, sudahlah tenang. Tenang, kemudian ada kabar meninggal. Coba lihat. Oh nanti pulangnya nangis, gerung-gerung kan. Padahal sudah diberi kesempatan. Sudah jemaah. Ini loh contoh-contoh yang sederhana tentang kasih karunia dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Bahwa Allah tidak merancangkan kita mengalami kegagalan. Allah tidak merancangkan kita hidup dalam penyesalan. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kita sudah mensia-siakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kasih karunia Allah. Paulus katakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, bahwa kalau memang kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan memimpin kita dalam kemudahan demi kemudahan. Lihat, dia bilang, Roh Kudus akan memimpin kita untuk melewati kesusahan demi kesusahan. Kalau semuanya mudah, itu kedagingan. Ya, kalau semuanya mudah, itu kedagingan. Memangnya mudah bangun pagi dan kemudian berdoa. Bisa ketiduran, bisa malas. Memangnya mudah. Mau sudah berhasil memaksakan diri, berdoa, ngantuk, ketiduran, bangun lagi, haleluya lagi, ya kan? Selesai, sudah pilihannya baca Alkitab atau tidur lagi. Ketika baca Alkitab, Alkitab dicium-cium sepertinya mengasihi firman Tuhan. Ya, padahal itu ketiduran. Ya. Untung-untung nanti Alkitabnya tidak basah, takut sobek. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, tidak mudah, iya. Tetapi inilah waktunya kita mengandalkan, kita mengetahui bahwa kasih karunia bekerja atas hidup kita. Tidak mudah, iya. Lebih enak kalau ngantuk langsung tidur aja. Tetapi kasih karunia diberikan supaya bahkan ketika engkau ngantuk, engkau bisa untuk mengatasi rasa kantuk. Itulah kasih karunia. Kasih karunia adalah ketika seorang murid menghadapi ujian, dia bisa menyisihkan waktunya untuk belajar. Tetapi seorang murid yang tidak mau belajar mensia-siakan kasih karunia. Dan nantinya setelah ujian pasti nyesel. Kasih karunia seperti itu. Banyak orang bahkan di dalam kekristenan mensia-siakan kasih karunia Tuhan. Berapa banyak kita tidak bisa mengatakan aku ada sebagaimana aku ada. Ingat loh, ini berbicara tentang orang yang bersyukur menyadari akan kasih karunia Tuhan. Ini juga berbicara tentang orang yang mengalami pertumbuhan, perubahan hidup yang luar biasa. Dari penganiaya jemaat kepada seorang rasul yang terbesar, yang tidak tergoyahkan. Kasih karunia.
Berapa banyak kita melihat orang-orang Kristen tidak berubah. Tidak berubah. Bertahun-tahun tetap pemarah. Bertahun-tahun tetap tersinggungan. Bertahun-tahun tetap pelit. Bertahun-tahun tetap suka ngeritik. Ya, suka bantah. Kasih karunia itu loh, kita sia-siakan. Kasih karunia kita sia-siakan. Ingat, kasih karunia Tuhan itu berbicara juga tentang penyertaan Tuhan yang akan bekerja bersama kita. Bekerja di dalam kita, bekerja bersama kita. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bahwa untuk bisa mengajar itu butuh kasih karunia. Untuk bisa diajar dan percaya itu kasih karunia juga. Banyak orang mau diajar pun tetap aja gak berubah. Kenapa? Karena dia menolak kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara, ayo berubah. Kok enak? Nah, kok enak? Ya tidak berubah, itu menolak kasih karunia. Masuk ke dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Paulus mengatakan kepada teman-teman sekerjanya, bahkan di sini kita bisa katakan Paulus juga mengatakan kepada orang-orang percaya, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Berarti semuanya menerima kasih karunia. Sama seperti hamba itu menerima talenta, semuanya menerima talenta. Tetapi ada yang menggunakan talenta itu, ada yang mensia-siakan talenta itu. Jangan katakan pada kita tidak bisa apa-apa. Minimal Anda bisa berdoa. Minimal Anda bisa ngomong kan? Kadang ada orang yang membutuhkan teman untuk ngomong. Ada orang yang walaupun tidak didoakan dan mujizat terjadi, mereka membutuhkan orang untuk mendengar unek-unek mereka. Oh, itu pun kasih karunia loh. Kasih karunia. Saya bisa mendengar orang berbicara panjang lebar ke sana kemari, saya dengarkan. Istri saya katakan, kamu hebat ya, bisa dengar. Kalau saya tidak telaten. Ya. Mungkin Anda pikir istri saya lebih sabar ya dari saya ya. Tapi dengarkan. Saya bisa dengarkan Anda nyampaikan unek-unek berjam-jam dan saya tenang, saya bisa manggut-manggut. Saya tidak akan batuk-batuk memberi isyarat kapan selesainya, kapan kamu pulang, saya enggak. Saya bisa dengarkan. Dan saya mau katakan, itu kasih karunia. Ya, itu kasih karunia. Karena itu di sini dikatakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kamu terima. Kasih karunia. Saya bisa menyampaikan khotbah, kasih karunia. Kenapa? Kalau Anda tahu kehidupan saya menyiapkan khotbah, saya tidak pernah menyiapkan khotbah lebih dari setengah jam.
lebih dari 20 menit. Tidak, itu muncul sendiri dan kemana-mana saya pergi sebelum khotbah itu sudah muter di alam roh saya, di dalam pikiran saya ini. Ini nanti ke sini, ini nanti ke sini. Kadang saya ingin menyampaikan satu ayat atau dua ayat dan saya coba ini nanti ke sini kok macet ya. Padahal sudah tahu, kadang itu beberapa kali sudah saya sampaikan, ingin saya sampaikan, saya coba kok macet ya di sini. Nggak enak. Jadi saya tetapkan, oh itu bukan kehendak Tuhan untuk menyampaikan. Tetapi kalau sudah Tuhan yang beri, itu akan jalan di dalam pikiran saya begini. Sehingga istri saya katakan, enggak persiapan. Sudah, kapan kamu persiapan? Loh, tadi itu baca firman setiap pagi. Itu kan setiap pagi, tetapi itulah. Kadang saya baca buku hanya satu kalimat aja, Tuhan sudah munculkan ini nanti ayat ini ke sini. Seperti itu. Oleh karena itu saya mau katakan, ini kasih karunia. Bukan karena saya belajar tekun. Bukan. Tetapi di samping hanya yang 10 menit, 15 menit itu, saya juga baca buku. Nah, di sini juga saya bisa baca buku. Bahkan ribuan buku saya sudah baca. Itu pun kasih karunia. Karena kalau bukan kasih karunia, enggak usah beli. Anda dikasih di depan Anda aja, katakan bagus. Enggak akan dibaca. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ingat masing-masing kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan mari bekerjalah lebih giat berdasarkan kasih karunia yang kita terima itu. Jangan iri dengan orang mengerjakan ini dan ingin menjadi seperti itu. Tidak. Jadilah dirimu sendiri dengan kasih karunia yang bekerja di dalam dirimu. Inilah seperti saya katakan, inilah gaya khotbah saya. Saya membayangkan sendiri, kalau saya bisa khotbah ngelucu seperti Pak Kris Muntu ya, saya ketawa sendiri. Saya tidak bisa bayangkan diri saya berjalan kijik gitu ya. Seperti gayanya dia. Saya tidak bisa bayangkan. Dan saya tidak perlu niru. Itulah kasih karunia di dalam dirinya. Inilah gaya saya dengan kasih karunia Tuhan di dalam saya. Sehingga ketika kita tahu kasih karunia Tuhan dalam diri kita masing-masing, kita akan aman. Kita tidak perlu mencoba menjadi orang lain. Dan kita juga tidak perlu minder dengan diri kita. Kita mengusahakan kasih karunia itu bekerja dengan kuat. Nah, ayat yang kedua mengatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan suka menunda. Kasih karunia itu tidak bisa bekerja semaunya kita sendiri. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih karunia untuk sekarang, kerjakan sekarang. Itu tidak bisa dikerjakan besok. Berapa banyak orang menjadi miskin karena nunda? Berapa banyak? Berapa banyak orang sakit? Paling mudah sakit emas, sakit lambung. Kenapa? Karena suka nunda. Sudah waktunya makan, masih ada sesuatu yang perlu dikerjakan. Tunggu dulu. Ya, 1 jam, ada masalah. Tapi 1 jam, sebulan, engkau lambung. Lihat di sini. Bahwa Allah sebenarnya ingin kita sukses, berhasil, sehat, berkelimpahan, menerima semua yang baik. Tetapi sayangnya kita suka menunda. Berapa banyak orang tidak naik kelas karena menunda.
Bukan mereka tidak ingin belajar. Mereka mau belajar nanti. Nanti dari jam 5 bilang nanti jam 7 habis makan. Ya. Sudah sampai jam 7 nanti jam 8. Sudah sampai jam 8 nanti jam 9. Jam 9 ngantuk ketiduran. Aduh, coba kemarin belajar, nah kan? Kembali sudah besok ngadepi ujian. Coba kemarin, nah. Berapa banyak orang yang seperti itu? Suka menunda. Suka menunda. Sidang jemaat, kadang saya beberapa kali lah ngalami. Ketika mendoakan orang, usir setan, kadang doakan untuk kesembuhan. Saya melihat tidak ada manifestasi kuasa Allah. Dan saya kemudian berpikir, aduh, coba kemarin saya puasa, pasti sekarang dahsyat. Saya ngalami seperti itu. Ketika kasih karunia Tuhan diberikan, jangan suka nunda. Anda yang punya pinjaman atau kredit lah, tahu kan akibat nunda? Ada denda kan? Dan walaupun kita mampu, kita kan tidak rela kan? Maksudnya itu sia-sia. Seharusnya tidak perlu kita keluar uang lebih. Anda bisa bayangkan kalau punya SIM, kurang sebulan atau 2 bulan kita ingat, oh perpanjangan SIM. Alah nantilah kurang sehari. Ternyata kelewatan sehari. Harus ikut ujian lagi. Aduh, coba nah kan. Coba. Kenapa? Bukan karena tidak mau memperpanjang SIM. Tetapi karena menunda. Dan Tuhan di sini ingatkan, lihat Tuhan berfirman, ada waktunya loh. Ingat, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Loh, ada waktunya loh Tuhan itu mendengarkan kita. Ada waktunya Tuhan berkarya. Sayang, ketika Tuhan sudah selesai berkarya, kemudian kita mau berdoa, terbalik. Sedang jemaat, ada waktunya. Pada waktu, ada waktunya. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Kadang, kita kan misalnya menjenguk orang sakit. Kemudian Anda tergerak untuk mendoakan. Tapi ada dalam pikiran, saya tidak pernah doakan orang sakit. Saya jemaat biasa. Bahkan saya bukan pemimpin pujian. Bukan singer. Saya hanya pendengar sejati. Tapi waktu itu Tuhan berbicara. Tumpangkan tangan. Dan Anda katakan, saya bukan pendeta. Ini bukan bagian saya. Ya. Dan kemudian Anda mendengar beberapa hari kemudian orang itu mati. Dan Anda nyesel. Anda mensia-siakan kasih karunia Tuhan. Atau kemudian beberapa hari kemudian Anda mendengar seorang hamba Tuhan. Kalau digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang sakit, jangan pikir panjang, doakan. Dan sekarang Anda mendengar firman itu, Anda pergi ke orang yang sakit itu dan Anda doakan. Dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Waktunya sudah lewat. Seringkali kita berpikir masih ada waktu. Masih ada waktu. Bahkan ketika Tuhan panggil kita sekarang untuk melakukan sesuatu, jangan katakan pada saya, nanti kalau aku sudah umur 50 tahun. Aku akan kerjakan. Iya kalau nyampe. Kalau belum 50 tahun lah, kurang sehari. Anda dipanggil Tuhan. Ya. Mainnya Tuhan kan selalu mepet-mepet kan. Jadi saya kasih contoh yang mepet-mepet juga. Ya.
Seringkali kita berpikir masih banyak waktu untuk melayani Tuhan, untuk melakukan ini, untuk menyenangkan orang tua. Ingat yang terpenting hari ini. Jangan suka menunda waktu. Jelas di sini, pada waktu. Nah, pada waktu jelas di sini. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ada harinya, ada waktunya. Harus tepat. Harus tepat. Ingat bangsa Israel ketika Tuhan suruh nyebrang. Bangsa Israel bilang, enggak, banyak raksasa. Kemudian setelah dikasih pengertian-pengertian, ya, Tuhan kan kemudian ketika mereka nolak, Tuhan kata, ya sudah, keliling sana. Kemudian Musa, mungkin para penatua memberikan pengertian-pengertian. Dan mereka mulai terbuka, iya ya. Sudahlah, ayo kita nyebrang aja. Tetapi Tuhan katakan, sudah ada. Firman-Nya sudah ganti, keliling. Kok sekarang mau nyebrang? Dan mereka tetap mencoba menyeberang. Mereka dikalahkan. Mereka kalah. Karena kasih karunia Tuhan pada waktu itu sudah lewat. Sering kali kita meremehkan, kita selalu katakan masih ada waktu, masih ada waktu. Ingat, kasih karunia ada waktunya dan waktunya itu akan selalu tepat. Ketika engkau berdoa, kasih karunia itu selalu tepat. Memangnya Tuhan bangunkan kita jam 4:30 untuk doa jam 6:30. Lihat. Kalau memang Tuhan inginkan kita doa 6:30, Tuhan akan bangunkan 6:30. Kasih karunia itu ada waktunya dan selalu tepat. Tidak bisa ditunda. Ditunda waktu yang lain, kasih karunia yang lain. Sedang gimana? Kita mungkin katakan, aku kan ada gantinya, itu tidak apa-apa, tetap jalan. Oh iya, tapi kasih karunia di dalam dirimu, itu sudah disia-siakan. Engkau tidak tahu sebenarnya, bahwa ketika engkau berjalan dengan kasih karunia saat ini, engkau tidak tahu apa yang Tuhan sediakan di depanmu. Bahwa hanya dengan engkau berjalan, menggunakan kasih karunia sekarang, engkau akan menemukan kesempatan demi kesempatan, berkat demi berkat, akibat kasih karunia yang sudah engkau kerjakan sekarang. Seringkali ini yang membuat orang Kristen banyak masalah. Minggu lalu kita sudah bahas, kenapa engkau berseru, Tuhan, Tuhan. Ketika engkau ada masalah, dengan bahasa saya sendiri. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kita ada dalam masalah dan terjepit. Tuhan menginginkan kita, dengarkan ya, setelah dengarkan, lakukan. Engkau akan seperti bangunan yang kokoh. Mau banjir, mau air bah, mau apapun juga, engkau tidak tergoyahkan. Sehingga engkau tidak perlu berseru, Tuhan, Tuhan tolong. Kenapa? Karena engkau goyah. Engkau tidak goyah, engkau teguh. Tidak perlu teriak-teriak kepada Tuhan. Minta tolong. Karena tidak ada yang bisa menggoyang engkau. Itulah rencana Tuhan. Ketika kita berjalan dari sehari ke sehari dengan kasih karunia, tepat waktunya. Tidak suka nunda. Engkau juga akan menerima lagi kasih karunia demi kasih karunia yang lain. Engkau akan berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia yang semakin besar. Sehingga bersama dengan Paulus kita bisa mengatakan, aku ada sekarang sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Ingat, semua kita menerima kasih karunia. Jangan sia-siakan bahwa kasih karunia akan bermanfaat ketika kita bergerak tepat pada waktu Tuhan. Jangan suka menunda. Jangan suka menunda. Orang yang suka menunda pasti akan nyesal. Akan nyesal. Dan itu tidak akan terulang lagi. Saya katakan, jangan selalu fokus dengan mengatakan menghibur diri.
selalu ada kesempatan yang kedua. Tidak. Bahkan orang Kristen sampai dalam taraf. Ketika mereka bercerai dan mereka mau kawin lagi. Dan mereka katakan, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Tidak. Kasih karunia diberikan tepat pada waktunya. Di waktu yang lain. Kalau engkau mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu berbeda dengan kasih karunia yang Tuhan, yang engkau sudah sia-siakan itu. Ingat, jangan suka menunda. Cepat bergerak. Justru dengan kasih karunia, kata Paulus, aku bekerja lebih giat lagi. Tuhan memberkati kita.